Selamat pagi anak-anak kelas 6. Mari kita mengulang sedikit materi. Masih tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Walaupun minggu ini tema 2, tapi kita akan belajar sedikit materi tentang tema 1 untuk persiapan penilaian harian besok. Yang akan kita pelajari adalah tentang negara ASEAN. Ini adalah lambang dari negara ASEAN ya. Nah, lambang ini memiliki arti. Jadi arti dari lambang ASEAN yang pertama adalah warna. Di sini ada warna biru, kuning, biru, putih, merah, dan kuning. Ini tulisannya warna biru. Setiap warna memiliki arti. Untuk warna merah memiliki arti keberanian dan dinamika. Keberanian anggota-anggota ASEAN dalam menjalankan visi dan misi, serta dinamika artinya setiap negara mempunyai dinamika yang berbeda-beda. Kemudian warna biru melambangkan arti perdamaian dan keamanan ya, perdamaian dan keamanan bagi negara-negara ASEAN di warna biru. Dan satu lagi warna kuning. Warna kuning ini pada padi ya. Ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang terdapat pada bentuk padi. Lalu warna putih melambangkan kesucian. Warna putih ini terdapat pada lingkaran warna putih ya, melambangkan kesucian. Nah, ini adalah arti warna-warna. Kemudian bentuk lambang ASEAN pun memiliki arti. Ada bentuk lingkaran. Nah, terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yaitu lingkaran biru dan lingkaran putih. Nah, memiliki arti. Bentuk tersebut memiliki arti persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN ya. Kemudian ada bentuk padi. Ini padi yang berwarna kuning nih. Nah, ada 10 tangkai padi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengapa 10? Memiliki arti terdapat 10 negara anggota ASEAN. Dan padi ini yang berwarna kuning mempunyai arti kemakmuran dan kesejahteraan. Itu adalah arti dari warna dan bentuk pada lambang ASEAN. Nah, kemudian ASEAN ini memiliki kepanjangan apa? Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations ya. Itu adalah kepanjangan dari ASEAN. Kemudian latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN itu karena memiliki kesamaan. Yang pertama adalah letak geografis dan kebudayaan yang hampir sama. Kemudian yang kedua, pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Jadi hanya Thailand saja yang tidak pernah dijajah, sedangkan 9 negara lainnya pernah dijajah oleh bangsa lain. Kemudian kesamaan yang ketiga adalah sebagai negara agraris yang berkembang. Jadi inilah latar belakang yang mendasari berdirinya ASEAN. Kemudian, apa landasan terbentuknya ASEAN? Landasan terbentuknya ASEAN itu dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal berapa? Pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendiri ASEAN. Siapakah pendiri ASEAN? Kita perhatikan baik-baik. Ada 5 pendiri ASEAN. Yang pertama yang berasal dari Indonesia adalah namanya Adam Malik, menjabat pada saat itu sebagai Menteri Luar Negeri ya. Ini fotonya Adam Malik. Kemudian yang kedua dari negara Malaysia adalah Tun Abdul Razak, menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Ini fotonya. Kemudian yang dari Singapura yang ketiga adalah namanya S. Rajaratnam, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ini fotonya. Lalu yang keempat Filipina, pendirinya Narciso Ramos namanya, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri juga. Ini fotonya. Dan yang kelima, pendiri yang kelima adalah dari negara Thailand, bernama Tanat Koman, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ini adalah fotonya ya. Ini adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama-namanya. Kemudian anggota ASEAN negara apa saja? Perhatikan baik-baik.
pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu pada saat ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, ada 5 negara pendiri ASEAN. Ya, ini adalah 5 anggota pertama ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1984 bergabunglah Brunei Darussalam. Pada tanggal 28 Juli 1995 bergabung Vietnam. Pada tanggal 23 Juli 1997 bergabung Laos dan Myanmar. Dan terakhir pada tanggal 30 April 1999 bergabung Kamboja. Jadi seluruhnya ada 10 anggota ASEAN, 10 negara sebagai anggota ASEAN. Nah, apa tujuan berdirinya ASEAN? Jadi ASEAN didirikan tujuannya pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kelima, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Ini adalah tujuan didirikannya ASEAN, ya. Lalu, apa prinsip dasar berdirinya ASEAN? Ada 5 prinsip dasar berdirinya ASEAN. Yang pertama, untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau koersi pihak luar. Kemudian, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Lalu, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Dan terakhir, kerjasama efektif antara anggota. Nah, ini ada 6 ya, maaf tadi. Ada 6 prinsip dasar berdirinya ASEAN. Nah, itu adalah sedikit tambahan materi tentang negara ASEAN yang perlu kamu pelajari kembali. Tugas kalian sederhana. Yang pertama, catatlah materi pada video pembelajaran ini di buku catatan sebagai tambahan materi untuk belajar untuk persiapan penilaian harian besok. Kemudian kirimkan hasil catatanmu itu sebagai bukti ya bahwa kamu sudah mencatat ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.